warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil taqwa. Firman Allah yang agung ini terdapat pada surat Toha yang isinya, perintahlah kamu sekalian kepada keluargamu untuk sholat, dan bersabarlah kamu dalam melakukan sholat. Kami Allah tidak minta rezeki kepada kamu, justru kami yang memberi rezeki kepada kamu, dan akibat yang baik tetap dimiliki oleh orang yang bertakwa. Kalau Jumat kemarin saya bacakan firman Allah pada surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Pagi ini lebih fokus, yaitu kita sebagai seorang mukmin diperintahkan untuk memerintah sholat kepada keluarga. Sholat itu ibadah yang pokok. Ketika sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah yang lain dicatat bagus oleh Allah. Kalau sholatnya rusak, maka ibadah-ibadah yang lain dicatat rusak. Begitu nanti pada saat yaumul hisab. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajar, memerintah kepada keluarga kita, kepada istri sebagai orang laki-laki, kepada suami bagi perempuan, kepada anak, kepada pembantu, dan semua keluarga. Ini tanggung jawabnya pimpinan keluarga. Ketika keluarga kita ada yang tidak sholat dan kita diam saja, yang kena azab bukan hanya yang tidak sholat, tapi yang diam. Keluarga yang diam, yang tidak mengajak, itu pun mendapat imbas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu sekalian manusia itu menjadi pemimpin, meskipun belum punya istri, belum punya anak, belum punya keluarga-keluarga, tapi tetap kata Rasulullah, seorang itu menjadi pemimpin. Mimpin anggota badannya, mimpin tangannya dipakai apa, mimpin matanya dibuat apa, mimpin telinganya, mimpin kakinya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan besok pada saat hari hisab, hari kebangkitan, ditanyakan oleh Allah, kamu buat apa tanganmu, matamu, telingamu, kakimu? Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Apalagi pemimpin, pemimpin rumah tangga, pemimpin desa, sampai pemimpin besar, itu adalah seperti penggembala. Nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kebangkitan, diarahkan kemana yang dipimpin itu. Jadi seorang pemimpin itu berat. Paling kecil pemimpin rumah tangga, mimpin istri, mimpin anak-anak, mimpin keluarga, itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diarahkan kemana semua keluarga itu. Itu pemimpin, mulai pemimpin kecil sampai pemimpin besar. Warrajulu
ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki yang sudah bernikah itu memimpin keluarganya, anak, istri. Nanti akan ditanya, dididik apa anaknya, disuruh apa istrinya pada hari kebangkitan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu juga pemimpin, mimpin keluarga rumah suaminya. Di rumah ada apa? Simpanan hasil karya suaminya, ada anak, ada keluarga yang lain. Itu ibu yang bertanggung jawab. Maka Rasulullah di hadis yang lain bersabda, wanita itu adalah madrasah yang mengarahkan, mengatur, mendidik keluarganya. Jadi kalau ada anak nakal, yang salah bukan hanya laki-laki, tapi yang salah pokok adalah wanita. Karena wanita itu yang bertanggung jawab diisi keluarga suaminya. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Kalau ada keluarga kita yang keliru, kita, bapak, istri yang harus mengakui kesalahan. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Pembantu itu juga mimpin harta jeragannya. Nanti akan ditanya bagaimana cara ngatur harta jeragannya. Itu ditanya. Jamaah, hadis ini hadis sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Maka kita harus merespon betul, merasa betul bahwa diri kita ini punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab itu nanti kita bacakan, kita lihat pada saat yaumul qiyamah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda yang diceritakan oleh Umar bin Shu'aib dari bapaknya, dari mbahnya, Rasul bersabda, muru auladakum bis sholati bahum abna'u ishrin abna'u sab'in. Perintahlah anakmu mulai umur 7 tahun. Wadribu aliha. Pukullah anakmu ketika sudah tidak mau sholat. Wa abna'u ishrin, ketika sudah umur 10 tahun. Wa farriqu bainahuma fil madaji. Dan kalau anak-anak kita sudah umur 10 tahun, yang laki-laki dan perempuan, jangan dikumpulkan kalau tidur di satu kamar. Ini didikan Islam. Didikan Islam agar laki-laki dan perempuan itu beda. Jadi kita diperintahkan mengajak anak ke masjid, memerintah anak, memberi contoh anak sholat itu mulai umur 7 tahun. Sholat ini masalah pokok. Kalau sudah umur 10 tahun anak kita masih belum juga mau sholat, agama merintah kita supaya memukul sebagai pelajaran. Sebab apa? Kalau sudah umur 10 tahun masih belum mau melakukan sholat, ini tanda anak akan jadi anak durhaka yang akan mensengsarakan orang tua. Oleh karena itu punya anak itu senang, tapi tanggung jawabnya juga besar. Oleh karena itu di dalam hadis lain Rasul bersabda, man razaqallahu biwaladin fa'alaihi bida'dibihi wa ta'limihi. Siapa yang diberi rezeki berupa anak, maka wajib dia dari kecil itu mengatur akhlaknya
dan mendidik agamanya. Man 'allama waladahu, barang siapa yang mengajarkan anaknya ilmu-ilmu agama, wa addabahu, dan mengatur akhlaknya, syafa'allahu lakum, orang ini nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah karena perilaku yang baik di dunia. Mendidik anak agama, mendidik anak masalah akhlak. Di hadis itu yang terakhir, wa man taraka waladahu jahilan kullu dzambin amilahu alaihi. Kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak dididik agama, tidak dididik akhlaknya, sehingga agamanya juga rusak, tidak ngerti, akhlaknya juga rusak, tidak diarahkan, sehingga perilakunya selalu salah. Kata Rasulullah, kullu dzambin alaihi, setiap dosa anak yang tidak dididik agama, tidak dididik akhlaknya, dosanya itu dihandle kepada kedua orang tua. Maka berat sekali kita sebagai orang tua. Tapi kalau tidak punya anak, juga rasanya hidup ini hampa. Oleh karena itu kita lakukan, berjalan sesuai dengan syariat. Sebagai orang tua, mengarahkan keluarga kepada kebaikan, memerintahkan keluarga untuk sholat sebagai orang tua. Kalau tidak, maka Allah nanti akan memberi siksa kepada kita karena tugas kita tidak kita laksanakan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.